Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Novianti dengan NIM 2402566 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi struktur beton part pertama. Baik, nah kita masuk ke pengertian struktur beton. Apa itu struktur beton? Struktur beton adalah sistem struktur bangunan yang menggunakan beton sebagai material utama untuk menahan dan menyalurkan beban ke tanah melalui elemen-elemen struktural. Itu jadi si beton ini merupakan campuran dari semen, kemudian agregat halus berupa pasir, lalu ada agregat kasar juga dan air, serta bisa juga ditambahkan dengan bahan tambahan untuk meningkatkan sifatnya tertentu. Nah, jadi sifat si beton ini tuh kalau beton itu kuat terhadap gaya tekan, sedangkan untuk beton bertulang ini itu jadi gini, beton itu kan khususnya di beton bertulang gitu ya, itu ada yang namanya beton, pure beton dan ada yang tulangannya gitu. Nah, kalau tulangannya ini itu kuat terhadap gaya tarik, sedangkan untuk yang si betonnya sendiri itu kuatnya di gaya tekan, begitu. Nah, selanjutnya mengenai fungsi struktur beton. Fungsinya sendiri yaitu yang pertama, untuk menahan beban mati, jelas karena menahan berat sendiri dari bangunan itu. Kemudian yang kedua, ada menahan beban hidup, termasuk manusia, perabot, kendaraan, gitu kan. Kemudian meja, kursi, dan lain-lain. Kemudian menahan beban lingkungan, berupa apa? Gempa, angin, kemudian hujan, lalu ada menyalurkan beban secara aman hingga ke tanah dan menjaga kestabilan dan kekuatan bangunan dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis struktur beton. Yang pertama itu ada tiga kan, beton polos, bertulang, sama beton prategang. Nah, untuk beton polos sendiri itu merupakan campuran semen, pasir, kerikil, dan air tanpa ada tambahan perkuatan di dalamnya, tanpa ada tulangannya. Dan biasanya itu kalau beton polos untuk lantai kerja gitu ya, sebelum coran utama, kemudian ada trotoar atau jalan setapak, biasanya itu menggunakan beton polos, kemudian ada pondasi balok untuk bangunan ringan. Nah, kemudian ada yang kedua itu beton bertulang. Kalau beton bertulang itu gabungan dari beton dan tulangan. Jadi menggabungkan antara beton polos dengan baja tulangan di dalamnya gitu. Jadi si beton ini tuh untuk menahan tekanan seperti yang sudah saya bilang tadi, sedangkan untuk si bajanya itu menahan tarikan atau lentur gitu. Jadi dengan kombinasi dari beton dan tulangan ini tuh bisa lebih kuat gitu dibandingkan beton polos. Nah, biasanya penggunaannya itu pada apa? Pada balok, kemudian kolom tiang dan plat lantai gedung, kemudian ada dinding penahan tanah juga menggunakan beton bertulang, dan jembatan skala menengah. Lalu ada beton prategang. Nah, kalau beton prategang ini justru lebih super dibandingkan beton bertulang, yang mana sebelum beton ini diberi beban kerja gitu ya, kabel baja atau tendon di dalamnya itu ditarik sangat kencang kan, eh, agar apa? Agar memberikan tegangan tekan eksternal begitu. Nah, ini untuk contoh-contoh ya dari beton polos, bak tulang, sama prategang. Oke, untuk selanjutnya ada elemen-elemen dari struktur beton. Yang pertama itu pondasi. Kita tahu bahwa pondasi itu ya struktur paling bawah dari sebuah bangunan yang mana fungsinya untuk menyalurkan beban bangunan ke tanah bagian dalam gitu, agar bangunan ini tidak mengalami penurunan atau kegagalan struktur. Contohnya apa? Contohnya ada pondasi dangkal dan dalam. Nah, pondasi dangkal ini ada footplate, batu kali, dan lain-lain. Sedangkan untuk pondasi dalam itu ada tiang pancang, bore pile, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua ada kolom. Nah, kolom ini merupakan elemen struktur vertikal dari sebuah bangunan kan, yang fungsinya ini menahan beban tekan
dari balok dan plat di atasnya. Nah, kemudian ada yang ketiga itu balok. Kalau elemen horizontal ya, yang menahan beban lentur dari plat lantai dan menyalurkannya ke kolom. Jadi dari balok disalurkan ke kolom, kemudian dari kolom ke pondasi. Lalu ada plat. Nah, elemen tipis dan lebar yang berfungsi sebagai lantai atau atap, di mana ini tuh menerima beban langsung dari aktivitas di atasnya gitu ya. Kemudian ada dinding geser atau shear wall. Nah, dinding geser ini merupakan elemen struktur vertikal yang berfungsi menahan gaya lateral. Seperti apa gaya lateral itu? Seperti gempa dan angin agar bangunan tetap stabil. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari struktur beton. Yang pertama, kelebihannya itu adalah kuat dan tahan lama. Kemudian tahan api dan juga cuaca, mudah dibentuk sesuai desain, biaya perawatan relatif rendah. Kemudian kekurangannya itu apa? Yang pertama, berat sendiri besar, jelas karena dia berat dari si betonnya gitu ya, juga dari si tulangannya. Kemudian ada rentan retak jika perencanaannya kurang baik sehingga diperlukan perencanaan yang benar-benar matang. Lalu waktu pengerjaan relatif lama dan sulit dibongkar atau dimodifikasi. Kemudian ada metode pengujian dari beton. Yang pertama ada kondisi basah dan yang kedua ada kondisi padat. Nah, untuk metode pengujian beton pada kondisi basah itu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa adukan beton layak dikerjakan atau workable sebelum dituangkan ke cetakan. Nah, salah satunya adalah SLAM test atau uji nilai SLAM. Caranya seperti apa? Nah, di sini adalah adukan beton dimasukkan ke dalam kerucut Abrams. Lalu kerucut diangkat. Nah, penurunan si tinggi beton itu yang diukur. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengukur tingkat kekentalan atau keenceran adukan, di mana nilai SLAM yang tepat memastikan beton mudah mengalir di sela-sela tulangan tanpa terjadi pemisahan butiran. Kemudian yang kedua, pada kondisi padat, diantaranya, tujuannya adalah untuk memverifikasi apakah kekuatan beton itu sudah sesuai dengan desain struktur. Nah, pengujiannya itu yang pertama ada kuat tekan, atau simbolnya adalah FC aksen. Caranya apa? Caranya adalah menggunakan benda uji silinder dengan diameter 15, tinggi 30 cm, atau kubus yang ditekan menggunakan mesin compression testing mesin atau CTM hingga hancur dan biasanya umur 28 hari. Lalu tujuannya dari uji kuat tekan ini adalah parameter utama kekuatan beton untuk menahan beban bangunan. Jadi parameternya itu si kekuatan betonnya ketika ditekan. Kemudian ada juga uji kuat tarik belah atau split cylinder test. Nah, caranya itu dengan silinder diletakkan mendatar dan ditekan secara diametral hingga terbelah menjadi dua. Tujuannya apa? Karena beton lemah terhadap tarik. Nah, uji ini dilakukan untuk mengetahui kapasitas tarik beton. Kapasitas tarik beton biasanya sekitar 5 hingga 15% dari kuat tekannya. Nah, rumus pendekatannya itu yaitu Ft sama dengan 0,57 dikali akar Fc aksen atau dikali akar dari si kuat tekan beton. Kemudian uji kuat lentur atau flexural test. Caranya yaitu dengan menggunakan benda uji balok yang diberi beban di dua titik atau di tengah hingga retak. Tujuannya apa? Penting untuk konstruksi jalan raya, terutama perkerasan kaku atau lantai gudang. Kemudian ada uji non-destruktif atau tanpa merusak. Itu ada hammer test dengan menembakkan palu pegas ke permukaan beton untuk mengukur kekerasan permukaan. Kemudian ada UPVT. Nah, ini atau ultrasonic pulse velocity test. Ini menggunakan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi keretakan di dalam atau rongga udara. Lalu ada core drill. Ini mengambil sampel inti langsung dari bangunan yang sudah jadi untuk diuji di laboratorium. Nah, ini termasuk pengujian merusak namun pada struktur yang sudah ada, begitu. Oke. Nah, tadi kan membahas struktur beton secara umum. Sekarang kita lebih spesifiknya ke beton bertulang. Apa itu beton bertulang? Beton bertulang itu adalah jenis struktur beton yang dipadukan dengan tulangan baja di dalamnya untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan menahan beban. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya gitu ya, bahwa beton bertulang itu
Jadi di dalamnya ada tulangan baja gitu ya. Nah, fungsinya itu menahan gaya tekan untuk si betonnya, sedangkan untuk si tulangan bajanya itu untuk menahan gaya tarik. Begitu. Nah, pasti dalam perencanaan beton bertulang ini ada peraturan dan standar perencanaannya kan. Nah, diantaranya eh, berdasarkan buku yang sudah dikaji gitu ya, itu ada evolusi evolusi peraturan dan standar perencanaan dari zaman kolonial hingga sekarang gitu. Nah, ini dibagi menjadi 3 era. Yang pertama yaitu PBI 1955 ya, di era tradisional dan warisan Belanda. Kemudian ada PBI 1971, NI2 era transisi dan kesadaran gempa. Kemudian ada peraturan dan standar perencanaan struktur beton bertulang di yang ketiga SKSNI T15199103 era modernisasi dan standar global. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama itu di PBI 1955 era tradisional dan warisan Belanda. Konteks teknisnya itu PBI 1955 adalah terjemahan langsung dari peraturan Belanda bernama GBVI 1935 karena dibuat pada masa penjajahan. Jadi standar ini ya jelas gitu ya mencerminkan keterbatasan pada saat zaman itu. Nah, metode metode ada 3 poin yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah metode elastis atau cara N, di mana perhitungan hanya didasarkan pada kondisi tegangan kerja. Artinya apa? Beton dianggap bekerja sebagai pegas atau elastis di mana tegangan itu sebanding dengan regangan. Kemudian ada poin kedua, nilai N tetap. Nilai banding modulus elastisitas antara baja dan beton itu dianggap konstan atau tetap untuk semua jenis bahan dan beban. Ini kurang akurat karena sifat asli beton sebenarnya berubah-ubah. Jadi nilai N tetap ya. Kemudian ada keterbatasannya, mutu bahan, beton dan baja yang diatur itu masih sangat rendah gitu ya. Dan tata cara pelaksanaan juga sangat manual dan sederhana sesuai kemampuan teknologi di tahun 1930-an. Nah, kemudian yang kedua, itu berevolusi kembali ya, ada kemajuan lagi yaitu PBI 1971 NI2, era transisi dan kesadaran gempa. Di mana konteks teknisnya itu untuk PBI 1971 hadir sebagai pembaruan dari besaran-besaran untuk mengejar ketertinggalan teknologi pasca kemerdekaan. Nah, diantaranya ada pembaruan metode elastis, di mana nilai N tidak lagi dianggap tetap, melainkan variabel berubah tergantung pada mutu beton dan kecepatan pembebanan, sehingga jauh lebih akurat dibanding PBI 1995. Tadi kan kalau di PBI 1995 nilai N-nya itu tetap, sedangkan kalau di sini itu sudah merupakan variabel atau yang berubah gitu. Kemudian ada pengenalan metode kekuatan atau ultimate. Nah, untuk pertama kalinya Indonesia ini memperkenalkan metode ultimate sebagai alternatif. Metode ini tidak lagi melihat tegangan saat bekerja, tapi menghitung berapa beban maksimal yang bisa dipikul struktur tepat sebelum roboh. Begitu. Kemudian ada pondasi tahan gempa juga. Nah, disinilah Indonesia mulai sadar akan posisi geografisnya ya, di mana PBI 1971 ini mulai memasukkan dasar-dasar perhitungan bangunan tahan gempa yang sebelumnya di PBI 1995 itu tidak ada. Lalu ada tulangan rangkap. Nah, ini mewajibkan pemasangan tulangan atas dan bawah pada balok ya, untuk meningkatkan kekuatan struktur. Selanjutnya yaitu SKSNI T15199103 mulai ke era modernisasi dan standar global. Nah, konteks teknis ini adalah lompatan besar di mana Indonesia mulai berkiblat pada standar internasional, khususnya ACI 31883 dari Amerika Serikat. Nah, di mana ada beberapa poin penting. Pertama adalah dominasi metode ultimate. Kalau sebelumnya kan ultimate ini hanya alternatif gitu, tetapi di SNI 1991 ini metodenya menjadi prioritas utama dalam perencanaan gitu. Nah,
Sehingga metode elastis mulai ditinggalkan dan hanya diletakkan di bagian lampiran belakang. Kemudian ada konsep duktilitas. Nah, ini menekankan bahwa gedung tidak boleh langsung patah. Jadi, si gedung itu harus bisa bergoyang atau melentur terlebih dahulu saat dia menerima beban besar, misalnya gempa gitu ya, sebelum akhirnya runtuh agar penghuni memiliki waktu untuk menyelamatkan diri. Kemudian ada menggunakan satuan internasional ya, dengan menghilangkan sistem satuan lama dan beralih ke satuan SI seperti Newton, Megapascal, dan lain-lain. Nah, agar sinkron dengan literatur teknik di seluruh dunia. Selanjutnya, cakupan teknologi tinggi. Nah, peraturan ini jauh lebih detail dalam mengatur struktur yang lebih rumit seperti beton prategang dan pracetak, kemudian torsi atau puntir, serta struktur cangkang dan lipat untuk bangunan yang apa ya, lebih melengkung gitu ya, struktur cangkang dan lipat. Oke. Nah, selanjutnya ada bahan penyusun dan adukan beton. Yang pertama itu ada semen sebagai bahan perekat. Jenis semen yang biasanya digunakan itu ya semen Portland atau semen Portland pozzolan yang sifatnya itu hidrolik atau bisa bereaksi dengan air. Lalu ada fungsinya. Nah, ini kan bertindak sebagai perekat gitu ya, melalui proses hidrasi yang membentuk massa padat. Kemudian ada standar kualitasnya. Nah, semen Portland ini harus memenuhi syarat SII 001381 dan PUBI 1982. Sedangkan kalau semen Portland pozzolan itu harus memenuhi SII 013275. Kemudian untuk air. Nah, kualitasnya untuk air itu tidak sembarangan. Pertama harus bersih, kemudian tidak mengandung asam, apalagi di baja apalagi di beton bertulang gitu ya, kan ada baja tulangannya. Kalau misalkan asam itu pasti lama kelamaan akan mudah berkarat gitu ya. Tidak mengandung asam, kemudian alkali, garam atau zat organik yang dapat merusak beton dan baja tulangannya. Kemudian ada rekomendasi. Nah, sebaiknya itu menggunakan air tawar bersih yang layak minum. Selanjutnya ada faktor air semen atau WCR. Nah, nilai WCR itu umum berkisar antara 0,40 hingga 0,60. Nah, kemudian ada WCR rendah. Itu digunakan untuk mencapai mutu beton yang tinggi, sedangkan WCR tinggi itu meningkatkan workability, kemudahan pengerjaan, namun menurunkan kekuatan. Jadi, semakin faktor air semennya itu semakin kecil, angkanya itu semakin bagus gitu ya, asalkan biasanya umumnya itu berkisar antara 0,4 hingga 0,6. Nah, selanjutnya ada bahan penyusun adukan beton. Yang ketiga, agregat halus dan kasar. Nah, proporsinya itu biasanya sekitar 70 hingga 75% dari total volume beton. Lalu ada agregat halus. Nah, ini partikel yang bisa melewati saringan nomor 4 atau 5 mm gitu ya, jadi berupa pasir. Selanjutnya ada agregat kasar. Nah, kerikil atau batu pecah dengan ukuran maksimum yang diatur agar dapat masuk ke sela-sela tulangan. Selanjutnya, syarat kualitasnya itu harus memiliki gradasi butiran yang baik, kemudian cukup keras, kekal, tidak reaktif terhadap alkali, dan kadar lumpur rendah atau kurang dari 70 mikron. Di adukan beton ini, proses pencampuran itu harus dilakukan secara benar dan merata. Umumnya itu menggunakan mesin pengaduk dengan minimal selama 1,5 menit gitu ya. Kemudian ada slam test. Nah, ini digunakan untuk mengawasi kekentalan adukan dan ketepatan jumlah pemakaian air. Lalu ada tujuan campuran. Nah, tujuannya itu yang menghasilkan beton yang mudah dikerjakan tanpa segregasi atau pemisahan agregat atau bleeding, tahan terhadap lingkungan, dan memenuhi uji kuat tekan. Oke. Nah, selanjutnya ada bahan penyusun dan adukan beton. Yang kelima, pengendalian mutu dan penakaran. Nah, beton mutu tinggi dengan kuat tekan lebih dari 20 megapascal, di mana penakaran bahan itu harus dilakukan berdasarkan berat. Lalu ada beton mutu sedang dengan kuat tekan
kurang dari sama dengan 20 megapascal, berarti di bawah 20 megapascal ya. Ini boleh menggunakan penakaran volume berdasarkan hasil konversi berat saat rencana campuran. Lalu ada campuran praktis. Ini untuk beton mutu rendah dengan kuat tekan kurang dari sama dengan 10 megapascal atau mutu B1. Nah, ini biasanya yang digunakan oleh para tukang di lapangan gitu ya, secara instan, secara praktis, dan yang mana perbandingan volumenya itu adalah 1:2:3 gitu ya, atau 1:1,5 banding 2,5. Nah, kemudian ada batas khusus untuk mutu B0, perbandingan jumlah agregat terhadap semen itu tidak boleh melebihi 8:1. Selanjutnya ada kuat beton terhadap gaya tekan. Nah, yang pertama itu perilaku kuat tekan beton atau FC aksen. Beton ini kan dikenal dia kuat untuk menahan gaya tekan, sedangkan dan dia itu lemah terhadap gaya tariknya gitu. Nah, untuk standar pengujiannya, kuat tekan ini diukur menggunakan benda uji silinder. Itu yang ditekan sampai hancur pada umur 28 hari, di mana nilai kuat tekan itu kalau beton normal berkisar antara 10 hingga 65 megapascal. Kalau beton bertulang itu umumnya menggunakan 10 hingga 30 megapascal dan beton prategang itu menggunakan mutu lebih tinggi itu 30 hingga 45 megapascal. Kemudian konversi bentuk. Nah, selain silinder di Indonesia juga menggunakan benda uji kubus gitu ya. Kekuatan silinder biasanya dianggap 80% dari kekuatan kubus untuk beton berat normal. Kemudian yang kedua ada hubungan tegangan dan regangan. Ini adalah poin teknis yang sangat penting untuk memahami cara beton menahan beban. Yang pertama ada puncak tegangan. Tegangan maksimum atau FC aksen ini biasanya tercapai saat tegangan beton mencapai nilai sekitar 0,002. Lalu ada batas hancur. Nah, sesuai standar SNI gitu ya, regangan maksimum yang diperhitungkan pada serat tepi beton sebelum dianggap hancur adalah 0,003. Dan kerapuhan. Beton mutu tinggi ini cenderung lebih getas. Getas itu langsung hancur setelah mencapai beban puncak gitu ya, dibandingkan beton mutu rendah yang lebih daktil. Oke. Selanjutnya kuat beton terhadap gaya tekan. Yang ketiga yaitu modulus elastisitas atau EC. Nah, beton itu tidak sepenuhnya bersifat elastis sempurna ya, karena diagram tegangannya berbentuk lengkung, di mana modulus elastisitas menggambarkan kekakuan beton. Rumus empirisnya berdasarkan SNI 1991 yaitu EC sama dengan 0,043 dikali WC pangkat 1,5 dikali akar dari FC aksen, di mana WC itu adalah berat isi beton dengan satuan kilogram per meter kubik, dan FC aksen adalah kuat tekan dalam satuan megapascal. Lalu ada beton normal. Nah, untuk beton dengan kepadatan normal biasanya menggunakan nilai dengan rumus EC itu sama dengan 4.700 dikali akar dari kuat tekan beton. Selanjutnya, kuat beton terhadap gaya tekan, yaitu pengaruh umur dan waktu. Nah, kekuatan beton tidak muncul seketika, melainkan tumbuh seiring waktu kan. Nah, yang pertama itu perkembangan kekuatan. Pada umur 7 hari, itu beton biasanya sudah mencapai 70% dari kekuatannya, dan pada 14 hari mencapai 85 hingga 90%. Lalu ada rangkap atau creep. Nah, jika beton diberi beban tekan terus-menerus dalam waktu yang lama, beton akan mengalami tambahan deformasi secara perlahan meskipun bebannya tidak ditambah. Gitu. Nah, lalu ada juga kuat beton terhadap gaya tarik. Yang tadi kan terhadap gaya tekan, sekarang terhadap gaya tarik. Nah, yang pertama itu karakteristik kuat tarik beton. Kelemahan alaminya yaitu kuat tekan dan kuat tarik beton tidak berbanding lurus. Ingat, kuat tekan dan kuat tarik beton tidak berbanding lurus. Usaha meningkatkan kuat tekan hanya memberikan sedikit kenaikan pada kuat tariknya gitu. Kemudian nilai estimasi.
kuat tarik beton normal umumnya hanya berkisar antara 5% dari kuat tekannya. Lalu, metode pengujian atau split cylinder test, nah karena sulit diukur langsung, digunakan pendekatan pengujian belah silinder menggunakan benda uji silinder yang diletakkan mendatar dan ditekan hingga terbelah. Kemudian rumus pendekatan, yaitu nilai pendekatan yang diperoleh dari pengujian berulang kali adalah 0,5 dikurangi 0,6 dikali nilai kuat tekannya. Nah, sedangkan untuk kondisi normal, standarnya itu menggunakan nilai Ft sama dengan 0,57 dikali akar dari kuat tekannya. Oke, kemudian yang kedua ada sifat rangkak, creep, dan susut atau shrinkage. Nah, untuk rangkak, deformasi atau perubahan bentuk permanen yang terjadi secara perlahan pada beton akibat adanya beban tetap yang bekerja dalam waktu lama. Nah, beton mutu tinggi itu memiliki tingkat rangkak yang lebih kecil dibandingkan beton mutu rendah. Kemudian, rangkak tidak langsung merusak kekuatan tapi mengakibatkan redistribusi tegangan dan peningkatan lendutan atau defleksi. Kemudian ada susut. Nah, ini adalah perubahan volume pengkerutan beton yang terjadi tanpa adanya beban luar, umumnya disebabkan oleh hilangnya kelembapan atau proses penguapan air, jadinya menyusut. Lalu ada faktor yang mempengaruhi, diantaranya ada sifat bahan dasar, baik dari komposisi semen dan agregat, lalu ada rasio air terhadap semen, kondisi lingkungan, yaitu suhu dan kelembapan, kemudian dimensi komponen struktur, luas permukaan versus volume. Lalu dapat disimpulkan gitu ya bahwa kuat tarik beton ini sangat kecil, 5% dari tekannya. Sehingga rumusnya itu yaitu Ft sama dengan 0,57 dikali akar dari kuat tekannya dan menjadi acuan penting gitu. Kemudian rangkak adalah masalah deformasi akibat waktu dan beban tetap, dan susut adalah masalah volume akibat kehilangan air. Nah, kemudian kita masuk ke baja tulangan. Pertama, itu dari fungsi sinergi gitu ya. Nah, beton ini sangat lemah terhadap gaya tarikan dan kuat terhadap gaya tekan gitu. Kemudian dari segi bentuk fisiknya untuk baja tulangan sendiri, yaitu batang baja lonjoran, di mana batang tunggal standar, kemudian ada kawat rangkai las atau wire mesh, ini digunakan untuk plat lantai atau struktur tipis seperti cangkang, kemudian ada kabel atau strand digunakan pada beton prategang, terdiri dari kumpulan kawat, biasanya 7 batang dengan kuat tarik sangat tinggi, yaitu 1700 hingga 1800 megapascal. Kemudian ada jenis permukaan. Ada baja polos, baja deformasi. Nah, baja polos atau baja tepe itu berpenampang bulat mulus, biasanya hanya digunakan untuk sengkang atau pengikat gitu ya. Kemudian ada baja deformasi atau BJTD. Nah, permukaannya itu kasar, bersirip untuk menciptakan lekatan yang kuat antara beton dan baja agar tidak selip saat menahan. Itu perbedaan dari si baja polos dan deformasi. Selanjutnya ada parameter terpenting, di mana dalam perencanaan struktur, dua nilai yang wajib diketahui yaitu tegangan luluh atau Fy dan modulus elastisitas atau ES. Di Fy ini tegangan luluh, kalau ES modulus elastisitas. Nah, kemudian tegangan luluh atau Fy. Nah, di sini titik di mana baja mulai mengalami pertambahan regangan yang besar tanpa disertai peningkatan beban yang berarti. Kemudian kalau modulus elastisitas itu menggambarkan kekakuan baja. Berdasarkan standar SNI T151991103 di mana nilai ES itu ditetapkan sebesar 200.000 megapascal, kecuali untuk tendon prategang yang sedikit lebih rendah yaitu sekitar 186.000 megapascal. Lalu untuk standar industri, nah di Indonesia produksi baja tulangan itu harus mengikuti SII 013684 yaitu standar industri Indonesia atau mengacu pada standar internasional ASTM. Kemudian untuk inovasi materialnya, selain baja konvensional, saat ini dikembangkan juga tulangan dari bahan lain seperti serat kayu, bambu, atau serat baja fiber untuk memperbaiki mutu beton. Oke, nah selanjutnya kita akan memahami diagram tegangan versus regangan batang tulangan baja. Nah, jadi pada diagram ini itu menunjukkan perjalanan kekuatan baja saat ditarik.
mulai dari kondisi normal gitu hingga ia luluh atau lemah dan akhirnya putus. Nah, yang pertama itu ada daerah elastis. Nah, daerah elastis ini itu apa? Ini adalah fase awal saat baja itu diberi beban. Nah, perilakunya itu kan seperti karet ya. Jadi, kalau bebannya dilepas, si baja itu akan kembali ke bentuk aslinya. Nah, si kemiringan garis ini itu disebut dengan modulus elastisitas atau ES secara simbolnya ya. Nah, ini berdasarkan standar SNI, nilainya itu dipatok sebesar 200.000 megapascal. Kemudian ada titik luluh. Nah, titik luluh ini atau simbolnya FY itu eh, titik paling kritis dalam perencanaan struktur. Nah, pada titik ini baja itu sudah menyerah gitu ya. Meskipun bebannya tidak ditambah, tapi baja terus bertambah panjang secara drastis, di mana regangannya itu meningkat tanpa disertai dengan peningkatan tegangan. Gitu. Ini kan meningkat, tapi si tegangannya mah tetap gitu. Nah, pentingnya ini dalam mendesain bangunan, kita menggunakan nilai titik luluh ini sebagai batas aman kekuatan baja kita. Gitu. Kemudian ada garis ideal atau garis putus-putus nih. Nah, si garis putus-putus ini fungsinya itu perhitungan teknik yang rumit, di mana para ahli itu kan sering melakukan idealisasi. Nah, maksudnya itu, daripada mengikuti garis yang melengkung ini kan ya, yang asli setelah luluh tadi, garis ini tuh dianggap lurus datar untuk mempermudah perhitungan analisis kekuatan struktur beton bertulang. Jadi, poin utama yang mesti diingat itu yang pertama kekakuan gitu ya. Nah, kekakuan ini ditunjukkan oleh seberapa tegak garis di daerah elastis. Itu untuk kekakuan. Lalu untuk kekuatan, kekuatan ini ditunjukkan oleh seberapa tinggi titik luluhnya. Nah, kalau semakin tinggi titik luluhnya berarti semakin kuat juga bajanya gitu ya. Kemudian ada daktilitas. Nah, kemampuan baja untuk memanjang setelah titik luluh tanpa langsung putus. Nah, ini sangat penting untuk bangunan tahan gempa gitu ya, agar gedungnya itu tidak langsung roboh secara tiba-tiba. Nah, kemudian ada baja tulangan. Di sini baja tulangannya tentang ASTM, di mana ASTM ini menggolongkan batang tulangan baja dengan memberi nomor 3 sampai dengan 18 sesuai dengan spesifikasi diameter, luas penampang, dan berat, di mana tiap satuan panjang seperti terlihat di daftar gitu ya. Nah, ini ada nomor 3, diameternya sekian dalam inci, kemudian dalam milimeter juga. Kemudian ada luas nominal dalam inci dan milimeter juga, serta berat nominal. Kemudian ini ada menurut SII 023680, nah dilakukan pengelompokan baja tulangan untuk beton bertulang seperti tertera di daftar tabel ini ya. Ada jenis kalau bajanya polos, kelasnya sekian, siwa sekian, batas ukur minimum, kuartarik minimum. Kalau yang deformasian juga ada spesifikasinya gitu ya. Oke. Lalu ada balok terlentur. Apa itu balok terlentur? Kalau balok terlentur itu komponen struktur yang bekerja menahan beban luar yang mengakibatkan momen lentur dan gaya geser pada penampang balok tersebut. Gitu ya. Jadi struktur yang menahan beban luar yang mana itu tuh mengakibatkan momen lentur dan gaya geser. Lalu prinsip dasar perhitungannya bagaimana? Itu menggunakan keseimbangan statika, di mana besar momen dan geser itu ditentukan berdasarkan prinsip keseimbangan gaya dengan rumus lentur umum itu untuk bahan yang serba sama, homogen dan elastis, di mana tegangan lentur dihitung dengan rumus sebagai berikut. F sama dengan mc per I, di mana M itu adalah momen yang bekerja, C adalah jarak dari garis netral ke serat terluar, daerah tekan atau tarik, lalu I adalah momen inersia penampang. Oke, selanjutnya yang kedua, masalah pada beton terlentur, mohon maaf. Nah,
Rumus di atas di sebelumnya itu kan mudah diterapkan pada bahan homogen seperti kayu atau baja. Namun pada beton bertulang itu muncul tantangan karena bahan tidak homogen, yaitu campuran beton dan baja tulangan memiliki sifat yang berbeda kan. Kemudian ada perilaku non elastis di mana beton tidak berperilaku elastis pada seluruh tingkat kekuatannya. Kemudian ada konsep analisis alternatif. Nah, untuk mempermudah analisis balok beton bertulang yang rumit, maka digunakan konsep couple momen dalam. Itu fungsinya. Konsep ini lebih umum dan dapat digunakan baik untuk bahan homogen maupun tidak homogen. Lalu keunggulannya, memudahkan penjabaran mekanis gaya-gaya dalam balok dan menggambarkan pola tahanan dasar yang terjadi saat balok menahan beban. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan mengenai struktur beton di bagian pertama gitu ya. Secara umumnya beton itu seperti apa, beton bertulang itu seperti apa, bagaimana perhitungannya dan lain-lain gitu untuk rumus-rumus dasar di awal. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan tunggu untuk video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.